Sorry. Oke, kita lanjutkan material and their properties part yang ketiga. Ini pertanyaan dari Dario kemarin. Karsinogenik itu apa? What is carcinogenic? Simbolnya kayak gini ya. Ini nggak ada di bukunya Mister sih. Mungkin bukunya Mister ini cetakan yang lama. Di atasnya korosif itu kalau di bukunya Mister biohazard. Nah, karsinogenik ini adalah substansi atau bahan apapun atau radiasi yang menyebabkan karsinogenesis. Karsinogenesis ini adalah pembentukan dari kanker. Kanker itu adalah sel pertumbuhan sel yang tidak terkendali. Nah, makanya gambarnya seperti bentuk rambatan gitu ya, merambat. Rambatan kanker. Nah, penyebabnya apa? Itu biasanya bisa dari sinar gamma yang digunakan dalam X-ray. Ya, makanya orang kalau misalkan X-ray itu petugasnya itu pasti dia sembunyi dulu di belakangnya X-ray-nya karena nggak boleh bolak-balik kena X-ray itu. Gitu. Terus kalau gitu pasien gimana, Mister? Ya, kalau sekali dua kali nggak apa-apa, kan cuma pemeriksaan sekali dua kali. Tapi kalau sering itu nggak boleh. Makanya kalau petugasnya kan dia harus sembunyi. Ya, kalau dia kena sering, lama-lama dia bisa terkena kanker. Gitu. Ini adalah kenapa? Mengandung apa tadi, Mister? Sinar X-ray tadi mengandung apa? Mengandung ini, karsinogenik ini, zat karsinogenik yang menyebabkan pemicu kanker. Kemudian rokok nikotin dan asapnya itu bisa memicu kanker, gitu. Ya. Dari jen minum. Ya. Terus merkuri. Merkuri ini biasanya pada skincare ya. Skincare ada yang mengandung merkuri. Nah, merkuri ini adalah air raksa atau hidragirum. Jadi air raksanya itu dicampur sedikit ke skincare-nya supaya kulit itu putih biasanya. Biasanya pada whitening. Nah, itu bahaya. Yang merkurinya terlalu tinggi itu bahaya. Tapi kalau dikasih merkuri itu boleh nggak sih? Nggak boleh hasilnya. Tapi kan ada beberapa produk kosmetik yang nakal, Dario. Jadi kan ada ini ya, ada badan yang mengawasi penggunaan merkuri dan kosmetik ini yang disebut sebagai BPOM, Badan BPOM. Nah itu kadang-kadang pabriknya nakal, Dario. Jadi yang didaftarin ke BPOM itu nggak ada merkurinya, tapi yang beredar di masyarakat itu ada kayak gitu. Nah, itu ya. Mister, itu suaranya siapa? Ciri-cirinya kalau punya merkuri itu biasanya ya, itu putihnya cepat. Jadi kalau dipakai itu cepat whiteningnya itu cepat gitu. Terus kadang di kulit iritasi atau merah-merah gitu. Itu biasanya mengandung merkuri. Tapi tidak selalu ya, karena ada macam-macam juga. Ada karena nggak cocok sama kulit dan sebagainya. Di komposisi apa ditulis? Enggak, mereka pasti nggak mau nulis. Karena kalau nanti ditulis kan ketahuan banyak orang yang nggak mau. Kismin. Kalau mungkin ada yang nulis ya silahkan ditulis. Itu terlalu Terlalu berani kalau dia nulis. Gitu. Ya itu kayak Terus pertanyaan kedua kemarin. Kalau kita sudah sembuh dari penyakit kita, apakah bakterinya itu masih di dalam tubuh kita? Gitu. Ini pertanyaan via chat WA ya ke Mister. Nah, jawabannya ya tidak. Bakteri itu akan mati kalau kita sembuh sepenuhnya, fully ya. Fully recover from our sickness, dari penyakit kita.
Tetapi kalau kita salah menggunakan antibiotik, bakterinya hanya akan menurun, berkurang gitu. Terus dia seperti tidur, jadi dibekukan gitu. Nah, bakteri itu nanti suatu saat dia akan aktif lagi dengan lebih kuat, ketahanan yang lebih kuat dari antibiotiknya. Ya, kayak gitu. Jadi kayak kamu main Mobile Legends gitu ya. Jadi kalau musuhmu kamu tinggal sedikit, terus dia frozen gitu, kayak freestyle gitu. Freestyle dulu bos gitu ya. Nah, kalau kamu tinggal, ya itu nanti frozennya suatu saat dia hilang. Frozennya hilang, terus mungkin dia naik level gitu. Jadinya lebih kuat. Ya. Jadi, misalkan diberikan dosis antibiotik 15 obat. 10 kamu sudah konsumsi 10 sudah merasa sembuh, tapi itu belum tentu sembuh kayak gitu. Jadi ketika merasa sembuh tapi obat belum dikasih selesai. 100 gitu gimana? Sebentar. Kalau 10 misalkan belum 15 ya, belum habis ya. Itu kamu sudah merasa sembuh, kamu hentikan, itu bakteri di dalam tubuhmu itu masih ada tapi sedikit dan lemah. Jadi dia nggak menunjukkan penyerangan. Dia Kalau nunggu dulu. vitamin boleh tiap hari. Mister lagi nerangin loh, nanti loh setelah ini. Apa tadi lupa kan? Nah, dia nunggu lagi, dia nanti membelah diri, reproduksi lagi. Bakterinya reproduksi banyak, dan reproduksinya itu, anaknya itu sudah level 2 semua gitu kayaknya. Jadi bukan bakteri yang lemah lagi, tapi bakteri yang sudah resisten. Maka ini bahaya dalam penggunaan antibiotik kalau disalahgunakan. Terus kemudian kalau misalkan 100, Mister, 100 masa diminum semua? Ya, pertanyaannya satu, dokter siapa yang ngasih 100 antibiotik itu? Dokter siapa? Lulusan dari mana gitu. Dokter orang gila. Ya, makanya ya intinya kamu cross check dulu ke dokternya. Kalau misalkan kamu sudah merasa sembuh, boleh nggak dihentikan? Kalau dokter bilang belum, berarti ya belum. Itu belum benar-benar mati, berarti masih ada tapi lemah gitu. Dia menunggu waktu yang tepat untuk bangkit kembali gitu ya. Tapi kalau misalkan kok Elo kok nggak fokus? Kalau misalkan dikasih Ada yang sama aku. Ada yang sama. Bentar. Putus-putus kena Marvel. Gimana Dario? dikasih antibiotik 20 kata dokter. Kita habisin. Tapi bakterinya belum mati. Kalau kita kasih antibiotik itu lagi apa? Kebal atau? Nggak boleh. Kalau misalkan sudah 20 habis, itu tandanya kamu harus kembali ke dokternya, kontrol. Beli lagi. Nah, nanti dokternya akan ngelihat, ini tuh bakterinya udah kebal atau enggak sih? Kalau udah kebal ya mungkin sama dokternya dinaikin dosisnya. Atau antibiotik yang lebih kuat. Ganti jenis antibiotik. Bisa ganti jenis antibiotik yang lebih kuat, bisa dosisnya dinaikin, tergantung pertimbangan dokternya. Tiba-tiba 100.000 gitu. Ya, kalau dokternya Masuk auto kuat banget. Kalau mencurigakan banget, tiba-tiba dokternya meresepkan 100 antibiotik gitu. Kamu coba ke dokter lain dulu. Dosisnya naiknya 1.000. Nanti tubuhnya kita nggak kuat 100.000. Ya makanya kalau itu kan mencurigakan ya, kayak gitu mencurigakan, kamu harus ganti ke dokter lain dulu. Harus telepon ini apakah orangnya benar? Ya bisa jadi dia lagi stres kan, tiba-tiba jadi setengah gila gitu kan, bisa aja. Bisa aja dia ketukar. Oh ya, psikopat gitu. Oh ini dosisnya 100.000 ah? Oke, udah ya. Udah ya. Ini tentang pertanyaannya ya. Udah terjawab ya. Tadi vitamin? Vitamin kenapa tadi? Mak, boleh tuh dikonsumsi tiap hari. Boleh, asal tidak berlebihan. Ya, pokoknya dosisnya harus cukup ya. Jangan minum sesuai dengan dosis vitamin yang dibutuhkan tubuh. Soalnya sama sepupuku itu ngomong itu sama Clement itu loh, kan ngomongnya ini loh vitamin enak makan, ini vitamin. Nah aku Mbak Clement itu nggak tahu kalau ada aturannya, kita makan lagi terus. Digaduh. Vitaminnya digaduh. Kayak habis itu loh. Cuma bolehnya sekali. Permen be. Oh enak Mister. Nggak boleh ya. Ya mending kamu beli permen aja kalau gitu ya. Nggak enak, lebih enak itu. Wah.
Permen yang jeruk. Enggak tahu aku. Mbak Ya, Clement, sekarang kan udah udah ayo tahu, makan. jadi enggak boleh. Kalau banyak-banyak enggak boleh. Kalau satu sehari apa boleh? Harusnya satu sehari. Oke, Sampai 3 kali makan nyam enak. hobi nggak ada vitamin. Enak oh Mister. Rasa jeruk. Rasa jeruk. Oke, ini sekarang kemarin sudah sampai sini ya, garis batas yang Mister kasih ini. Oke, kemudian ini cara-cara kita mengamankan benda-benda di dalam rumah ya. Kemudian yang ketiga ini keeping them in suitable places. Menyimpan benda-benda itu pada tempat-tempat yang seharusnya. Contohnya nih, where is the suitable places for insect repellent spray? Ini spray anti serangga ya, insektisida. Volatil itu mudah menguap artinya. Jadi ininya dibayar berapa Dario? Nyebut merek. Bayar di endorse. Bayar berapa? Mister Raja dari tadi menghindari menyebut merek. Dario langsung menyebut Baygon. Nanti ketombe. Di endorse aku bisa di endorse juga. Oh iya, siapa yang endorse? Nah, terus Tambahin magic, Mister. Oke. Di mana ini seharusnya kita letakkan? Baygon. di kamar seluruh Tempat ruangan yang- disemprot derar. Tempat yang spesial. Mati gak Jeff? Ditempatkan di mana? Apa? Di seluruh Oh, Baygon toh. Di Iya. tempatnya itu di ujung-ujung tembok gitu. Di ujung tembok. Iya, terus tiba-tiba ada nyamuk mati. jelas bukan. Kalau misalnya di rumah ada anak kecil Ya. yang belum bisa baca, belum bisa ngomong, gimana? Tetap kita simpen di pojok-pojok, Enggak. di Iya. bawah atau di Taruh mana? di atas lemari, Mister. Di Taruh di pojok itu. aja. Harus ditaruh di tempat yang tidak terjangkau oleh anak kecil. Nggak boleh kamu taruh di bawah sebaiknya. Nanti Oh, ini siapa tahu Enggak ada anak kecil. siapa tahu nanti anak kecilnya datang ke situ gitu ya. Kayak Jeffrey gitu digado baygonnya. Kenceng. Enak ya, Chef ya. Oh, rasanya aku Kalau langsung enggak tidur ada. nyenyak oh, guys. Tidurnya ya. Kalau enggak ada anak kecil itu Baygon tempat nyimpannya di dalam tubuh. Jadi kalau ada nyamuk Oke, di atas lemari. Tapi kalau misalnya atas lemarinya itu dekat sama kompor gimana kira-kira? Oh, Boleh nggak? keren, Mister. Boleh. Nanti pas masak Keren. bau baygon terus meledak. Sebaiknya jangan ya, karena Mister, itu mau ngomong, Mister. flammable. Untuk apa lemari ditaruh dekat kompor gitu loh. Loh, Tapi lemari kenapa bumbu dia misalnya. bau- Lemari bumbu taruh dicampur sama bumbu-bumbu misalnya. Boleh nggak? Oh, enak itu Baru enak. banget. Itu menyebabkan keracunan massal ya. Mister, Nggak boleh. Jadi harus dijauhkan dari api. Kok baunya baygon itu mau enak. nggak salah sih. Supaya kamu beli. Iya, wangi gitu. Berarti taruhnya mahal. Tapi katanya nggak boleh dihirup ya udah. Ya, Bau di pom bensin, bau lem yang kapan hari di sekolah itu enak rasanya. Itu hirup auto antinya. kayak gitu ya. Ayo balik ke sini lagi. Bensin Tidak juga boleh enak. ditempatkan di tempat yang panas, berdekatan dengan api, Dari berdekatan ini dengan Doi. makanan, nggak boleh. Itu tempatnya harus tempat yang aman. Dari isinya keren loh, Mister, ditaruh di tubuh. Ditaruh di mana? Di dalam tubuh. Jadi nggak ada nyamuk tinggal. Doraemon be. Semua ditaruh di kantong ajaib ya. Itu baygon ada di kantong ajaib. Terus makanan Belum juga ada di dimasukin kantong aja. ajaib. Belum Dorayaki dimasukin juga aja. ada. Mati itu Doraemonnya lama-lama. Nanti kecampur ini. Ayo. Stove sekarang. Stove ini apa sih? Oh, Kompor. Kompor. Diletakkan di mana? Oh iya kok.
Di tempat. Di dapur. Iya, di dapur, jangan di kamar mandi ya. Di kamar no. Kita sambil tidur itu sambil masak-masak. Iya. Ya kalau kamu ngekos nggak apa-apa di kamar ya, tapi hati-hati jangan diletakkan di dekat benda-benda yang mudah Nah, terbakar. kalau di kasur piye? Ditaruh di kasur. Itu mau masak sambil tidur gitu. Itu masaknya sambil kayang, Mister. Masak sambil kayang gimana caranya? Habis itu pas dia mau nyicipin tiba-tiba kena api keluar. Ayo. Balik, Books, taruh mana Books? Hah, Bookshelf. Biasanya itu buku itu tak taruh di meja. Bukan di kamar mandi. Buku. Buku Tak taruh di bak mandi. Coba taruh di Rak mana? buku. Isa Ya, di rak mengambang. buku. Ya, harus dijauhkan dari tempat yang bahaya. contohnya berbahaya, kandang macan gitu. Loh, Mister, kalau ditaruhnya di atap genteng kan hebat, harus parkour. Ya itu tempat yang Kalau berbahaya di juga kan. plastik. Kamu naik-naik mau ngambil. Itu tapi aman loh, Mister. Ya, tempat yang tidak berair. Tempat yang Itu tidak tidak dekat dengan aman, api. Tidak berair, Soalnya kena tidak berair gunung berarti itu itu nggak bisa aman, di udara, no, Sama Mister. juga dengan clothes ya. Baju, pakaian. Terus ditaruh di kompor. Iya. Orang Sudah. bisa naruh buku itu di tempat kompor, di tempat meja-meja deket kompor itu kenapa? Ya, biar kelihatan keren, tidak Ya, mainstream. buku apa? Buku masak mungkin. Ditaruh sementara di situ untuk dia masak kan. Kompornya otomatis on gitu. Masa buku gimana? Karena matematika ditaruh di dekat kompor buat apa? wah, itu memang benar loh, Mister. Bener itu, Mister. Oh, dibakar. Iya benar. Ya, bakar aja. Itu masaknya kayak Jerome Pauline itu, Mister. Ah. Ngitung. Bener. Oh iya, boleh. Kalau gitu boleh. Dihitung. Bener, ngitung sambil. Terus tiba-tiba pikiran matematikanya hilang karena bukunya kegoreng. Oke. Oh, Kita enak. lanjutkan. Yang keempat, disposing used material atau limbah ya. Material yang sudah digunakan harus secara properly, harus secara dengan baik. Apakah dia recyclable atau tidak? Bisa didaur Iya, ulang atau bisa. tidak? Bisa. Tinggal ditempeli stiker. Oh, keren. Ayo, ini kenapa? Why we should use recycling bin properly? Kenapa kita harus menggunakan tempat sampah daur ulang secara benar? Agar tidak banyak sampah yang kebuang dan menjaga bumi. Menjaga bumi kayak superhero gitu ya. Sebenarnya Keren. itu Ya, ini jawabannya. Yang pertama, to conserve resources, untuk melestarikan bahan-bahannya. Tapi kasihan nggak loh kalau nggak ada kecampur. sampah. Nanti lalat makan apa? Nanti kalau nggak ada sampah, lalat dipelihara aja. Keren loh. Belum dipelihara wes hilang. Dia terbang. Yang kedua, prevent pollution, mencegah polusi, and polusi protect our environment, dan melindungi alam sekitar kita atau lingkungan. Itu ya. Next, observe and examine which one is recyclable. Mana yang bisa didaur ulang. Ya, kita mulai dari Geoffrey. ya mesti lo nggak dari absen pertama. No. Random. Kan bertak kepintaran. Ayo, Geoffrey. Resen, unmute. Tring. Glass. Kaca, ini bisa didaur ulang apa enggak? Hah? Gimana? Bisa. Bisa, ya. Kaca bisa didaur ulang, nanti dilelehkan, misalkan diubah menjadi bentuk kaca yang lain, gitu ya. Nanti kalau pas dilelehkan bisa dipegang nggak, Mister? Bisa, tapi melonyoh, ya. Kalau bisa aja bisa. Soalnya aku mau nyoba buat slime dari kaca loh. Ya kalau bisa aja bisa. Kayak misalnya api, Nanti- api bisa dipegang apa enggak? Bisa.
Tapi Nanti kebakar. pas jadi slime itu bisa tak buat bubble, habis itu tak tunggu beku Tapi jadinya. pegang Mister. Habis itu gosok. Ya, kalau mau buat seperti itu ya berarti kamu pakai alat khusus ya. Pakai logam untuk bentuk-bentuknya itu. Oke, Oh next. pakai air Mister. Amadio sudah hadir? Sudah Mister dari tadi. Loh, tadi dipanggilin nggak ini? Mana Resen? Unmute. Loh, kok Dario? Amadeo yang kedua. Ini paper. Bisa didaur ulang atau tidak? Jawabannya? Bisa. Ya, paper bisa didaur ulang ya. Terus yang berikutnya itu Rachel, ini banyak banget yang angkat tangan. Ini calonnya Rachel atau gimana ini? Calon apa pengantin? Calon Elo terakhir. Oh, hello. Oh iya, Beneran. Ayo Rachel. Aku. tempatnya. Mana ini Rachel? Rachelnya Aku tadi ngomong aku. Ya, ini yang berikutnya plastik. Plastik? Tidak ada suara ya. Dijawab bisa. terus tuh Elo. Tadi sudah bersuara apa enggak ya? Mister kok enggak dengar apa-apa? Tadi Rizal sudah ya. Mbak Rachel, halo Riz. Mister, gambar plastiknya tadi belum keluar, dah keluar sekarang. Oh, ini sudah. Mister pencet dari tadi padahal. Lag mungkin. Oke. Bisa apa enggak ini? Bisa. Ya. Kebanyakan plastik bisa ya. Bisa di-recycle. Tapi di Minecraft gak ada. Perasaan gambarnya ini kebanyakan dari yang kemarin opek, transparan sama transparan. Ini kok kayak gismin gambar. Supaya laptopnya Mister nggak penuh. Nanti Alah. nyari-nyari gini penuh lagi. Tapi masih kurang bagus ya. Iya, laptopnya Mister kan cuma sedikit isinya. Cuma 1 tera. Berapa? Banyak Dikit, harusnya itu 5 tera, Mister. Iya, makanya dikit. Beliin dong. Ya nggak bisa, uangnya itu tumbuhnya di pohon, nunggu lama. Oh, gitu. Loh ya kan benar, toh pohon kan menghasilkan kertas untuk duit. Jeremy sekarang. Jeremy. Yang mana nih gambarnya nih? Jeremy-nya dulu mana? Ini kok masih Mister banyak aja yang belum Nah, lihat ini. Jeremy-nya. Nanti kalau berhasil dapat apa, Mister? iPhone 12. Mirror. Belum. Bisa nggak ya? Oh bisa, Bisa apa enggak? Enggak. bisa loh. Buat ngaca. Oh bisa. Nanti bisa Yang buat jawab siapa ini? Bisa-bisa ini. Aku kembarannya dari alam lain. Jeremy, bisa apa enggak? Namanya hampir sama. Gimana? Lu kenapa lu angkat tangan? Oh, Ayo apa makan. loh? Ketarisnya apa gimana? Elo itu kayak mau tanya. Jawabannya tidak bisa ya. Tidak Kalau bisa. Kan si Demi jawab gak bisa dong. sih, Mister. Dikocongin terus. Ya kalian sih rame, Mister nggak denger Jeremy ngomong apa. Nggak bisa. Oh, Nggak bisa kenapa? Kenapa kalau glass bisa, kalau mirror nggak bisa? Aku tahu, Mister. Apa? Karena apa? Papi Bu. Soalnya mirrornya itu. Lupa apa ya?
Mirrornya itu Karena mirrornya itu ada kayunya. kayunya. Memantulkan. Kagak, mirrornya. Jadi nggak bisa. Ininya maksudnya. Kacanya bisa Oh, itu Oh, karena ada centang merah, jadi tidak bisa. Tahu. tidak kotor. Oke, ada lapisan di belakang mirror. Mirror Oh itu iya, sebetulnya kaca ya. iya, lupa. Kaca, Iya. kacanya itu di bagian belakang itu dilapis gitu, dilapis sama silver. Jadinya karena ada lapisan itu maka nggak bisa kalau mau di recycle. Kalau mau di recycle ya Bisa dia loh. harus dalam bentuk glass. Harus Bisa, lapisannya itu Mister. dihilangin dulu baru di recycle. Jadinya jadi Bisa bentuk dijadiin glass, bukan suriken, mirror. jadi dia dicetak jadi suriken. Pas dilempar sing langsung motong. Apa Keren, sih? recycle. Ikan segala pakai kaca. Pecah dong. Biar lebih tajam. Dario punya pertanyaan. Serius nih pertanyaannya. Ya. Apa Dario? Bubut surikan itu harus berkali-kali. Apa Dar? Oh, ada silvernya itu apa nggak bisa memantulkan sesuatu? Kalau nggak ada, jadi kaca kalau nggak ada. Oh, jadi bening. Mm-mm. Itu bening-beningnya. Tapi di Minecraft tidak seperti Iya. logikanya di Minecraft itu sangat-sangat wow. Wah. Oke, next. Kita malah jadi bahas Minecraft nanti. Ya itu keren. Let's see. Itu untuk game para sultan. Nathanael. Nathanael. Ya, Mister. Present. Oh, sudah ditebak. Aku juga ya. Carbon paper. Do you know carbon paper? Pernah melihat carbon paper? Tidak pernah No. menyentuh. No? Untuk menggambar. Oke, ini untuk nembusin sesuatu ya. Jadi kayak misalnya biasanya di nota gitu ya. Nota untuk nulis, kan kamu beli pensil atau apa, nah itu belakangnya dikasih karbon ini. Kan nembus ke belakang tulisannya itu. Iya biasanya waktu papi. Kalau carbon paper ini kira-kira bisa apa enggak? Recycle atau enggak? Sepertinya tidak bisa deh. Iya, betul. Carbon paper ini tidak bisa ya. Kalau paper biasa bisa, tapi kalau carbon paper enggak bisa. Carbon paper itu berarti. Karena ada kandungan karbonnya di sini. Jadi dia nggak bisa didaur ulang. Bisa. Sunrise. Iya. Kenapa ini resen semua? PPB kasih tah. Resen. Resen mantap sekali. Ya, Dario ada apa? Aku mau tanya, Mister. Bentar, urut Dario dulu. Selanjutnya. Dario, udah nggak ada pertanyaan? Cuma ingin menyembah Tuhan? Ya udah. Jeffrey, pertanyaannya apa? Bentar, aku mau next-nya. Pertanyaan. Next-nya apa itu loh? Kok kosong putih gitu? Oh, belum nextnya. Sudah Ayo, sampai sini. wow. Enzo, ada yang tanya kan? Aku mau selanjutnya. Selanjutnya, oke. Lah. Dario dulu. Ada di halaman 10, textbook. Chemical waste in the science laboratory are collected in waste containers. Jadi limbah kimia di dalam laboratorium science itu dikumpulkan di wadah limbah sebelum mereka didispose ya. Karena beberapa limbah kimia ini, misalnya seperti asam yang kuat atau basa yang kuat, seharusnya itu tidak dicampurkan dalam wadah limbah yang sama. 1/5. Ya. Nah, pertanyaannya kenapa hal itu berbahaya untuk mencampurkan strong acid atau asam kuat ini dengan strong bases atau basa kuat pada wadah yang sama. Jadi apa yang terjadi kalau misalkan asam kuat itu dan basa yang kuat itu dicampur pada wadah yang sama,
Kira-kira gimana? Apa yang akan bakal terjadi? Ternyata Asam kuat sama apa Mister? Basa kuat, basis, strong basis. Strong Apa itu? acid itu asam kuat. Strong basis itu Iya. basa kuat. Jadi tiap-tiap bahan Basa. kimia itu punya ada 3, asam, basa, dan netral. Jadi ada sifat-sifatnya gitu. Nah, untuk yang Basa. asam kuat dan yang basa kuat itu nggak boleh dicampur jadi satu. biskuat tahu? jadinya. Kenapa? Oh, jadi biskuat. Jadi biskuat enak Kan dong. kuat. Jadi dicampur aja kalau jadi biskuat. Kemarin itu aku kayak video buat cobaan kalau dia itu kayak disiram asin, disiram pakai ini dia ya nggak apa-apa sih. Soalnya pakai Apanya? APD. Dia serem ya? Ya, kenapa tidak boleh dicampur? Karena dapat menghasilkan reaksi ledakan. Gitu ya. Reaksi ledakan dan bisa menyebabkan api. Tuh. Inilah mengapa kalau dalam science laboratory itu nggak boleh dicampur ketika membuang antara asam dan basa. Jadi sendiri-sendiri, asam dikumpulkan dengan asam, basa dikumpulkan dengan basa. Kayak gitu. Kan eksperimen yang kayak dek film-film itu loh, yang dimasuk-masuk warna-warni. Terus meledak. Nah, mau coba sendiri. Luar. Oke, Yang Lanjut ya. Jasian. lanjut ya. Lanjut. Siap. Oke, kita ke self check. Nomor 6 sampai nomor 10. Susah. Gampang. Apa? Gak bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Gak bisa. Soalnya belum kuliah di Universitas Inggris. Iya. Pintar. Oke, sebentar. Ini sampai jam berapa nanti? 45. Ih, kurang 5 menit. Iya. Cepat sekali. Enggak, bukan 45, 50. Ayo. Iya. Oh iya, lupa. Number iya. 6. Number 6 Oh. ini enaknya siapa? Marco Saju. Jeffrey. Marco. Number 6 jawabannya. Ada 3 jawaban di situ. Material Papi-papipu. yang adalah titik-titik should be disposed in the rubbish bin. Rubbish bin. Kok rubbish sampai aneh? Rubbish kan hero-nya MLB. Tahu arti Ya, Nggak bisa bahasa Inggris. jawabannya apa? Nomor 6. Kumser. Kalau bisa bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris. Bahan-bahan yang titik-titik harusnya dipisahkan dalam tempat sampah, khusus untuk tempat sampah yang biasa ya. Terus bahan-bahan yang titik-titik seharusnya dipisahkan di tempat sampah yang apa. Jadi kan ada 2 macam bentuk sampah, yang bisa di recycling sama yang non recycling atau yang tidak bisa didaur ulang. Itu kan harusnya dipisah tempat sampahnya. Apa jawabannya? Nggak bisa bahasa Inggris beneran loh. Yang ini aneh. Jawabannya? Aku Tahu? Yang pokoknya yang paling belakang itu different. Nah, nggak salah kayak. Oke, different material recycle. Enggak. Kan tadi Mister udah kasih clue-nya. Sampah itu recycling sama non recycling. Mister itu Kayak kalau yang- kasih tahu kalau yang di clue-nya, tapi Rubbish bin itu berarti yang recycling atau yang non recycling? jawabannya. Rubbish bin itu apa? Yang mana? Rubbish bin ini. Yang ya, Ya tempat sampah biasa, tempat sampah pada umumnya itu. ya itu yang kering. Ya itu yang
Dry. Recycling atau non-recycling? Recycling. 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 Enggak, justru ini yang non-recycling. Mari kita tulis. Itu ngerti loh kayaknya. Tulis. Sehingga yang kedua ini adalah untuk yang recycling ya. Recyclable, jadi recycling bin namanya. Yang bisa Aku didaur. tahu yang terakhir. Oke, Wah, benar semua. warnanya kok berbeda warna. Apanya? Aku Warnanya belang. Oh, iya. Masih berbeda warna aja kadang masih kamu tanyakan. Mister itu jawabannya yang mana gitu kan? Kayaknya harus dikasih lampu kedip-kedip ini loh supaya jelas. Keren itu. ini dong. Oke, number 7. Number 7, let's try. Aku. Siapa ya ini? Amadeo. Amadeo. Amadeo bukannya sudah tadi ya? Belum. Nicholas. Number 7. Ya, ini tata cara ini ya. Penyimpanannya. To keep everyone safe from harm, agar semua orang itu aman gitu ya, tidak terancam bahaya, adalah sangat penting untuk titik-titik barang-barang rumah tangga itu secara properly, secara benar naruhnya. Pakainya itu harus barbar. Berarti jawabannya apa nomor 7? Meminggirkan, merapikan, melestarikan. Melestarikan bisa beli di pasar market. Pasar market. Pasar Ya, market. sama dengan yang cara kita pertama yang kita bahas kemarin loh. Jangan lupa, Mister. Important Lupa. to handle household Di item grade 5 properly. ini kita Nicholas, are you there? Amnesia. Apa, Mister? Bisa jawaban untuk nomor 7? To keep everyone safe from harm, it is important to store its household items properly. Tuh. What the answer? Oh, Oke, jawabannya label ya. Memberikan label. Labeling gitu nggak apa-apa. Boleh. Berarti sampai sekarang ya labeling ya. Kamu tetap ini memberikan label sampai sekarang. Oke, next number 8. Number 8 enaknya Rafaela. We should keep item containable and chemicals in separate places. Oke, jawabannya tadi apa? Bentar. Tidak terbakar dan chemical, Dan titik-titik chemical. Pensil yang dulu kan sih? Kita seharusnya menyimpan Chemicals. apa yang chemicals? Other chemicals. Other chemicals. Ya, Yeah. kalau semua bahan kimia. Sekarang bumbu aja, misalkan garam dapur itu bahan kimia juga. Oh iya toh, garam itu bukannya dari pantai. Iya, itu bahan kimia. Ada unsur kimianya. Oh my god. Loh, Jawabannya bukan korupsi. Bepom. Oh iya, Bepom itu yang tadi. Korosif kemarin bisa menyebabkan kelapukan ya atau merusak ya. Ya, Pak. Kalau ya pada logam dia akan berkarat.
gitu. Lab ada Kalau Bukan, misalkan termasuk di PLH. Tapi kalau bukan logam dia biasanya menjadi lapuk gitu, atau rusak. Kalau manusia Berapa gimana? asam? Hah? Kalau di manusia gimana? Bagi manusia bisa melepuh. Ya Loh, pertama bukan, merah-merah, kalau diterusin terus ya melepuh. Iritasi. Tapi kok kulit kita keren bisa apa namanya mengembalikan kulit yang sudah rusak. Itu kan Ya kan Sama ya, restimulasi. Kalau patah terus bisa nggak? Number ya itu 9. kulit Ayo orang number kulit 9. yang paling hebat. Bisa Number berubah 9. 1 minute again. Aku. Number 9 Dario. Daripada banyak omong ini nggak selesai nanti. Only use Ayo cepat. household items as cleaning liquids and medicine. Bacaan piye kuwi? Sini for Medicine. that oh ya medisane ya lah Bu. That are meant for artinya yang ngerti aku Pak. Kita seharusnya hanya menggunakan bahan-bahan rumah tangga itu seperti cairan pembersih dan obat-obat untuk titik-titik sebagaimana mereka dimaksudkan. Jawaban dari titik-titik adalah Udah selesai waktunya. tuh kan, kelamaan kan Dario. Purpose. Ya. Nomor 10 Mister, aku mau terbuka tanya, Mister, jawabannya ya. yang matematika nanti kirimin kan soalnya yang tadi suruh PR. Ya. Ayo kita bisa. Nomor 10 ini ya. Oke, thank you. Nomor 10. Proper storage of household item ensure that the chemical do not mix and cause poisonous substance to form. Oke, finish. Bye bye.